Yang paling aktif merespon itu Polri. Jadi Polri adalah mitra Komisi 3 yang paling responsif menindaklanjuti temuan dari aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3. Tingkatnya hampir 90%, 94%, hampir 100%. Kenapa? Karena setiap kita tindak-lanjuti aduan tersebut langsung direspon. Kapolresnya langsung telepon, ya, langsung memberikan data-data terkait. Langsung saat itu kita komunikasikan, ya kita kawal terus bagaimana penanganannya. Kapolri mengatakan 83% warga merasa aman jalan sendiri di malam hari. Kepercayaan ke Polri meningkat. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Polri, terima kasih Bapak Ibu Polisi yang sudah memberikan rasa aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jujur, saya sendiri merasa aman saat keluar malam. Saya itu kalau nongkrong itu kan malam, pulangnya bisa jam 1, jam 2. Terus saya juga lewat jalan-jalan yang sepi. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Itu semua berkat pengabdian, ya, dan dedikasi anggota Polri yang sudah memberikan rasa aman, nyaman, dan ketertiban di masyarakat. Terima kasih ya. Semoga Polri semakin meningkatkan profesionalismenya, semakin humanis, semakin dekat dengan rakyat dan dicintai rakyat. Saya bersyukur. Coba bayangin kalau nggak ada polisi. Waduh, keadaan kacau, runyam, ribut, waduh, amburadul. Coba bayangin nggak ada polisi sehari aja, pasti dirimu nggak aman. Syukur-syukur kalau kamu masih hidup, kejahatan di mana-mana. Untung ada bapak-bapak dan ibu-ibu polisi. Memang ada oknum-oknum yang buruk. Itu oknum. Kalau polisi secara institusi itu bagus. Dan masih banyak polisi-polisi yang baik yang benar-benar bekerja untuk melayani masyarakat Indonesia. Terima kasih Polri, terima kasih Kapolri. Mantap. Mahfud MD mengatakan Polri itu baik, masyarakat merasa aman dan nyaman. Apa ya? Menurut kalian gimana? Kalian sudah merasa aman dan nyaman dengan adanya Polri? Coba di komen. Kalau saya, iya, jujur saya merasa aman dan nyaman. Coba bayangkan kalau nggak ada Polri, kalau nggak ada polisi, pasti rumah kita tiap hari dimalingi. Kalau nggak ada polisi, kita setiap hari dijahatin orang. Kalau nggak ada polisi, kita setiap hari mendapatkan masalah, diintimidasi, diapa-apain orang segala macam. Ya, kalau nggak ada polisi di tempat keramaian rawan. Kalau nggak ada polisi, banyak begal, banyak kejahatan kriminal di mana-mana. Terima kasih Bapak Polisi, Bapak Polri ya, sudah memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak ada polisi, nggak akan aman, nggak akan nyaman. Mungkin memang banyak ya yang nggak baik. Yang nggak baik itu bukan institusinya, yang nggak baik itu adalah oknum-oknum di dalamnya. Kalau Polri secara institusi, ya, secara tugas, secara fungsi, baik, bagus, melindungi, mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Yang nggak baik itu adalah oknum-oknum nakal, oknum-oknum yang merusak citra Polri. Begitu kan Pak Kapolri? Benar kan ucapan saya kan? Komen. Ya, polisi kan cermin dari masyarakatnya. Bagaimana minta polisi bersih kalau masyarakatnya masih kotor? Jadi jangan mimpi polisi jadi baik kalau masyarakatnya tidak dibenahi. Masyarakat dibenahi dari mana? Pendidikan lah. Bagaimana anggota Polri pagi-pagi sudah berangkat di jalan standby. Untuk apa? Untuk menunggu masyarakat yang akan berangkat pagi-pagi bekerja, supaya lancar masyarakat tersebut ke kantornya, ke tempat tugasnya, ke tempat bekerjanya. Sore-sore, malam-malam dia sudah kembali di jalan. Untuk apa? Melancarkan kembali masyarakat yang pulang kerja, melayani masyarakat yang akan kembali dari bekerja pulang ke rumah. Itu rutin begitu. Betapa indahnya dan berkahnya tugas-tugasnya. Banyak tugas-tugas lain lagi, sampai yang paling ringan itu ya menyeberangkan jalan, mendorong mobil yang mogok. Itu masalah kecil, tapi dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Itulah the real polisi sebenarnya.
Jadilah polisi pelindung, pelayan, pengayom masyarakat yang memang dinanti-nantikan. Senjata terbaik Polri bukan pistol, Iya. tapi kemampuan berkomunikasi. Iya, betul Pak Adi. Pistol tetap perlu. Kalau ada rampok nanti pakai dikejar pakai tangkap peluru kan nggak bisa, harus punya pistol, punya senapan, gitu kan. Tetapi polisi itu harus punya skill. Bagaimana dia mampu pengaruhi pikiran orang dengan kata-katanya, dengan pandangan matanya, dengan sikapnya, dan itu ada ilmunya. Nah, ilmu neurolinguistik program, ilmu psikologi, sehingga tahu menghadapi massa, menghadapi orang, menghadapi kemarahan, gimana caranya, sikap dan kata-kata ketika masyarakat marah, itu ada teknologinya. Polri itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk apa? Tentu untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta di samping 3 hal tadi itu menegakkan hukum. Nah, itulah status kedudukan kelembagaan Polri itu diatur oleh konstitusi kita. Nah, dalam konteks seperti itulah menurut saya bahwa Polri ini adalah sebagai alat negara. Alat negara artinya dia tidak berada di dalam satu kelompok kepentingan politik tertentu. Polisi menjadi penjaga peradaban. Mengapa penjaga peradaban? Polisi mengubah konflik, sifat konflik dari kekerasan menjadi dialog, diselesaikan secara melalui hukum. Nah, sehingga kalau ada konflik antar masyarakat, termasuk juga antar negara, penyelesaiannya adalah melalui hukum yang ada, aturan yang disepakati bersama. Kalau tentara kan enggak, tentara normanya jaga kedaulatan, lawan masuk bunuh. Tingkat kepercayaan kepada polisi meningkat bukan karena banyaknya persoalan yang diselesaikan, tapi karena polisi mampu memeluk dan merangkul masyarakat sehingga mereka betul-betul merasa ada yang mengayomi, melindungi dan menjaga, bahkan bukan menyelesaikan masalah. Sehingga ketika handphone nggak ketemu, yang mencuri belum ketangkep, ketika polisi sudah menunjukkan kehadirannya, empati. Bedanya simpati dengan empati adalah simpati kita hanya sekedar kami memahami, mengerti bahwa Anda sekarang sedang kesusahan. Tapi yang namanya empati itu benar-benar masuk ke sana, seakan-akan kita juga mengalami pencurian, kita juga mengalami penderitaan, sehingga ketika warga menangis, bisa jadi sang polisi yang mendengar juga ikut menangis. Polisi itu sebetulnya sipil yang bersenjata, ya kan? Oleh karena itu nggak usah petantang-petenteng. Oleh karena itu sebetulnya nggak usah pakai asrama. Polisi itu sebaiknya di tengah masyarakat.